Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Novita dengan NIM 2314110033. Adanya konten video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Ekonomi, yang mana video ini berisi tentang tausiah singkat dari saya yang berjudul Sedekah Itu Mudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ternyata tidak hanya mengatur tentang hablum minallah, tetapi Islam juga mengatur tentang hablum minannas. Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana caranya kita sebagai hamba yang baik dan dapat berhubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Islam mengatur tentang kita sesama manusia untuk dapat berhubungan dengan baik, seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Teman-teman, yang dibahas dalam ayat ini adalah orang-orang yang ada di dalam ayat selanjutnya, yaitu alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina, yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Shadaqallahul azim. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang termasuk di dalam golongan yang dijelaskan dalam ayat ataupun surat An-Nisa ayat 36 dan 37 tersebut. Menurut sains, terutama di bidang psikologi, sosiologi, dan antropologi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Semandiri apapun kita, teman-teman, kita semua pasti dan akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sebagai contoh adalah makanan pokok yang sehari-hari kita makan, makanan yang menjadi sumber energi kita setiap hari, yaitu nasi, tidak dapat kita peroleh tanpa bantuan dari para petani. Kita semua diberikan waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Tapi tidak semua dari kita memiliki dan memahami ilmu tentang pertanian seperti para petani. Oleh sebab itu juga, kenapa doa makan menggunakan kata kami, bukan kata saya. Karena yang berperan penting dalam pengolahan makan kita, dalam pengolahan sumber pangan kita, tidak hanya kita, tetapi juga ada para petani, ada orang-orang yang membantu kita dalam memasak, dalam mengolah makanan-makanan kita sehingga kita bisa menikmati makanan tersebut dan menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Ada satu hadis yang ingin saya kutip di sini, yaitu An Ibni Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min khairi a'malil muslim ya'ta'u sadaqah lil masakin, yang artinya adalah di antara kebaikan seorang muslim adalah dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan.
hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini adalah pedoman atau menjadi pemahaman baru untuk kita semua bahwa sedekah tidak harus berupa harta, sedekah tidak harus berupa uang. Sedekah bisa berupa kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan kepada orang lain untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi. Beliau menyampaikan bahwa sedekah adalah satu kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing dan berbeda-beda. Ada yang diberikan kelebihan berupa ilmu, maka dia dapat bersedekah dengan ilmunya. Salah satunya adalah guru-guru kita yang dengan keridoannya, dengan keikhlasan hatinya membagikan ilmu-ilmu bermanfaat yang mereka punya untuk kita semua. Dan ada yang diberikan kelebihan berupa tenaga, maka dia bersedekah dengan tenaganya. Sesimpel menyingkirkan duri ataupun sesuatu yang menghalangi jalan, supaya orang-orang yang melintasi jalan tersebut bisa melewati jalan itu dengan mudah. Dan ada pula yang diberikan kelebihan berupa hartanya, maka orang itu dapat bersedekah dengan hartanya. Dan ini mengingatkan kita pada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang gemar bersedekah, orang yang dikenal sangat-sangat kaya raya sekali, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat dari Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk Islam pertama kali, atau yang biasa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Beliau dua hari masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga dikenal sebagai saudagar ataupun pengusaha yang sangat-sangat sukses, sangat-sangat kaya raya sekali. Beliau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam usahanya, yang dimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu hadis yang berbunyi, An Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, salasun fihinnal barakah, al-bay'u ila ajal, wal muqaradah, wa ikhlatul burdi bisyairi lil baiti la lil bai'i. Yang artinya adalah dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, jual beli dengan bertempo, al-muqaradah atau mudarabah atau yang biasa kita kenal dengan bagi hasil, dan mencampur gandum halus dan gandum kasar untuk keperluan makan di rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saking kaya rayanya beliau sampai Rasulullah SAW pernah berkata bahwa beliau adalah orang yang terakhir kali masuk surga karena hisabnya yang paling banyak. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf merasa takut dan khawatir. Lalu beliau mencoba untuk mengurangi harta kekayaannya dengan bersedekah, dengan membagikan harta kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi apa yang beliau lakukan justru menambah harta kekayaannya. Sebagai contoh adalah saat beliau membeli kurma busuk dengan harga kurma yang masih bagus, karena beliau kira orang-orang tidak akan lagi membeli kurma yang busuk. Tetapi pada kenyataannya, pada saat itu turunlah penyakit yang dimana obatnya adalah hanya dengan kurma busuk. Maka mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf memiliki kurma busuk tersebut, maka orang-orang yang pemimpin yang pada saat itu negerinya terkena musibah itu langsung mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membeli kurma yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga kurma asli 10 kali lipat dari harga kurma aslinya. Dan dari situlah kekayaan Abdurrahman bin Auf semakin bertambah lagi. Hal ini membuktikan bahwa sedekah tidak membuat kita miskin, teman-teman. Sedekah justru menambah keberkahan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Keberkahan yang didapatkan dari sedekah justru lebih berkali-kali lipat Allah ganti untuk kita daripada apa yang kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersedekah walaupun hanya dengan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan di dalam tausiah singkat saya kali ini, apabila terdapat kesalahan kata saya, baik itu disengaja maupun tidak, dan apabila terdapat kekurangan dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.